خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا يوم يقوم الروح والملائكة ذلك اليوم الحق يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلم الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق صدق الله العظيم. Bacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Bapak yang membaca dan kita dengarkan sama-sama mendapat Subhanahu wa ta'ala. Sedang kami mohon kepada bapak-bapak untuk lebih maju ke depan. Nanti saudara kita bapak-bapak yang ada ke depan sedikit lagi, Pak. Mohon maju sedikit lagi ke depan. Sop-sop di belakang yang terlihat masih kosong, Bapak Ibu, karena masjid kita masjid yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Masjid Nur Hidayah, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Gus Joni kepada Alhamdulillah rabbil alamin wa billahi wa ala alihi segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di masjid ini, menghadiri acara performance yang digelar setiap seminggu sekali. Lalu kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu istiqomah di jalannya dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Asari. Lalu kemudian kami ucapkan dan jajarannya yang terima kasih alhamdulillah
dan jajarannya yang hadir dari RT 16, 17, 18, 907. Lalu Bapak Ibu-ibu pengajian Masjid Nurul Hidayah yang alhamdulillah kerja keras untuk terselenggaranya acara ini, serta seluruh pihak yang telah membantu. Yang Bapak Ibu ketahui bahwa ini adalah acara rutin Forkomas. Alhamdulillah pada hari ini kami di Masjid Nurul Hidayah mendapat kesempatan, dan juga selain acara kegiatan kasuling rutin, pada pagi hari ini akan ada acara bazar. Ada sekitar 15 stand yang ada di luar sana, yang nanti barangkali setelah acara ini selesai Bapak Ibu bisa berbelanja, karena di dalam konsumsi yang kami bagikan ada 2 kupon. Kupon bisa ditukarkan dengan barang yang dijajarkan di bazar. Ya, kalau kurang misalkan harga, dan Bapak Ibu bisa membawa sesuatu dari Masjid Nurul Hidayah. Terima kasih kami ucapkan kepada membantu acara ini sehingga kegiatannya mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Allah beri kecerahan sehingga tidak turun hujan. Semoga acara ini bisa selesai sampai akhir dengan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak berlama-lama, itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama perlu lagi kita serta salat subuh dengan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hubungan kita Nabi besar Muhammad dan kita sebagai pengikutnya benar-benar mendapatkan satu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mendapatkan satu syafaat. Dan lagi yang kedua, dari Al-Quran yang dibacakannya, insya Allah kita mendapatkan satu syafaat. Ketiga, mendapatkan syafaatnya juga dari teman-teman yang soleh dan solehat ini pula ini bisa nanti bermuka sebagai saksi Masjid Nurul Hidayah ini, insya Allah. Dan jadi dari Alhamdulillah Alhamdulillah kami yang sama-sama kita hormati para Profesor Dr. Alif Imroni, yang saya hormati Ketua Forkomas, kami Ketua DMI Ranting Kelurahan Makassari, Pak Sulaiman, yang saya hormati DKM Masjid Nurul Hidayah, yang saya hormati para Ketua DKM Masjid Musola Kelurahan Makassari, yang saya hormati para Ketua RT, RSK, RT, ibu-ibu kader PKK Jumantik dan Wisma, dan jemaah Forkomas subuh keliling yang rutin jam 1 dilaksanakan di Kelurahan Makassari. Kalau kita semua diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan keluarganya, sahabat. Dan Bapak kita, Bapak Lurah, selalu sehat. Tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Alif Imroni MSc, kepada beliau. Kalau duduk 10 menit, kalau berdiri 5 menit baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Surah apa, ayat berapa? 100.000. Bu, paling gampang itu kan? Nah, ketua, Pak Mas. Mas, lupa Pak. Ini kan paling dekat Pak, familiar kita dengan ayat ini ya. Ya sudah, aman ya. Surah Al-Baqarah ayat 28 ya. Sengaja kami pilih ayat 28 karena pertemuan ini tanggal 28. Mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal kamu asalnya tidak ada. Kemudian Allah menghidupkan kamu. Kemudian Allah akan mematikan kamu dan akan menghidupkan kembali. Dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, wabil khusus para kiai, para ustaz, para pejabat, alhamdulillah pada hari ini tanggal 28 Dzulqa'dah tahun 1444 Hijriah, Allah masih memberikan tambahan umur, memberikan kesehatan, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa mengawali hari kita hari ini dengan beribadah kepada Allah. Kita agungkan Allah, kita memahasucikan Allah, kita memuji Allah, kita mentauhidkan Allah, kita meminta ampun kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dosa seluruh umat Islam, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita, diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita, doa saudara-saudara kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melaksanakan ibadah, kita bisa melanjutkan mengikuti kajian subuh keliling yang diselenggarakan oleh Korkomnas bekerjasama dengan DMI dan Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah. Mudah-mudahan kajian ini keimanan kita menjadi kokoh, kuat, mantap, subur, tidak usul dan tidak mundur, sehingga sampai akhir hayat kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Dan kita dari sperma diproses menjadi makhluk yang biasanya tidak ada. Nah, kita dari terminal pertama di alam rahim, tentu setelah keluar kepala ini menjadi keras, maka dimasukkan lagi nggak bisa Pak. Kalau dimasukkan, jadi sekarang kita berada pada terminal yang kedua. Kalau di terminal yang pertama sekitar 9 bulan. Sekarang di terminal yang kedua ada yang tidak sampai 10 tahun, ada yang tidak sampai 20 tahun, ada yang tidak sampai 30 tahun, ada yang tidak sampai 40 tahun, 50 tahun.
Kata Rasulullah, "A'mar ummati baina sittin wa sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Saya itu kalau sudah pensiun kadang-kadang sudah panik, Pak. Apalagi kalau di kantor punya jabatan sana sini. Setelah pensiun di rumah dimarahin istri, maka cepat mati, Pak. Biasanya sudah kena penyakit PDI. Saya Alurah sudah 71, tapi alhamdulillah belum kena penyakit PDI, Pak. Apa PDI, Pak? Penurunan daya ingat. Gara-gara banyak makan P3, maka menimbulkan penyakit PDI. Apa P3? Pengawet, penyedap, pewarna. Maka hindari P3 kan, karena bisa menyebabkan PDI. Ya sudah. Kemudian kita semua akan melanjutkan perjalanan kita ke terminal yang ketiga, alam barzakh atau alam kubur. Al-qabru babun wa kullun nasi dakhilun. Kuburan itu pintu, setiap orang pasti akan memasukinya. Perjalanan kita ini bagaikan mobil. Makin jauh perjalanan yang kita tempuh, bahan bakar makin berkurang, debu makin banyak yang menempel. Fa'umri naqisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifah iman. Umurku makin hari makin berkurang, dosaku makin hari makin bertambah. Alangkah beratnya tanggung jawabku kelak. Ila hadfi sa'a qadami ara qadami ara qadami, menuju kematian kakiku berjalan. Sadarlah aku bahwa kakiku setiap hari menumpahkan darahku. Dan nanti pada tahun 2123, dicatat Pak ya, tahun berapa? 2123. Nanti dicatat, ditulis yang gede di ruang tamu, saya akan mati. Jadi kita semua nanti tahun 2120 semua akan mati, Pak. Atau sebaliknya, yang tua belakangan, yang muda itulah. Tangan Pak Yazid berbuat. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan. Di sana hanya ada dua kapling, surga kan. Surga itulah tempat kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Kebahagiaan dunia sifatnya semu dan temporer. Tidak ada orang yang bahagia murni di dunia ini. Jangan dikira kalau jadi presiden senang, Bu. Pusing, tiap hari dihujat. Dunia ini juga sifatnya temporer, sementara. Nah, kita tidak usah susah. Problema apa saja, hidup itu apa saja, semua akan kesengsaraan yang akhirat, kesengsaraan di akhirat. Oh, ini lama. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita semua ingin bahagia di dunia, di alam kubur, ingin bahagia di alam. Itu cita-cita setiap kita. Seperti nyanyian pramuka yang pendekarnya di sini, pendekarnya mau bantu jadi kakak. Ini Mas, mantep. Iya Mas Soleh. Asik. Masih. Jangan kepala itu doang. Jangan kepala itu doang. Wah,
yang banyak dosanya. Ya. Kata ada mautu. Ya. Nanti amal soleh nanti. Ya, mantap. Alhamdulillah. Saib. Assalamualaikum Saib. Alhamdulillah. Mantap, mantap ya namanya. Mujahid. Jangan lupa besok. Yoi. Pak. Iya, silakan. Alhamdulillah. Mantap. Yang sudah benar meninggal itu ingin kembali lagi ke dunia. Sudah maksimal masih menyesal. Wanita, ya. Yang banyak mas, ini mas. Yo. Iya, sip. Ada sahabat. Ya, penjaga gang. Istri almarhum. Iya. Ada wasiat. Pak, iya. Oke, sip. MC kita nih. Sip. Berdasarkan wahyu Rasulullah menjelaskan banyak menuntut orang buta. Orang buta itu diperlihatkan. Maka suami kamu mengucap, suami kamu pernah melihat orang kelaparan di jalan, suami kamu membawa sepotong roti. Sepotong roti itu dibelah dua, separuh untuk yang kelaparan, separuh untuk suami kamu. Itu dibantu ya. Harus ada 7 hal yang harus kita ketahui dan kita amalkan. Yang harus kita ketahui pedoman hidup kita. Yang kedua, teman hidup kita. Teman hidup kita. Yang ketujuh, lawan hidup kita. Apa Pak? Pedoman hidup, peranan hidup, tugas hidup, tujuan hidup, teladan hidup, kawan hidup atau teman hidup, dan lawan hidup. Jangan sampai teman kita jadikan lawan, lawan kita jadikan teman. Allah dengan kasih sayangnya mengirimkan pedoman hidup kepada kita melalui orang-orang yang terpilih, para nabi dan para rasul. Kalau dalam Al-Quran kita temukan ada 25 nabi dan rasul. Tapi dalam riwayat hadis, nabi ada berapa? 124.000 ya. Rasul 315. Jadi Allah mengirimkan pedoman hidup kepada manusia melalui manusia masuk terpilih Nabi dan Rasul. Dan yang terakhir adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan kitab Al-Quran. Seluruh ajaran Nabi-Nabi dahulu telah terhimpun di dalam Al-Quran. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya wala yadhillu wala yashqa. Jika nanti datang kepada kalian petunjuk dariku, maka siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Surah apa itu? 300 Al-Baqarah 300.000. Bukan. Al-Baqarah 38 Ustaz. Salah. Wala maupun alaihim walahum wala yadhillu wala yashqa. Fa'imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya wala yadhillu wala yashqa. Man 300.
Surah Toha ya, 1, 2, 3. Sudah jelas Pak ya? Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada hadiahnya Pak ya? Jadi pedoman hidup yang pasti benar yang dari Allah. Buku karangan manusia siapapun yang menulis pasti ada pengantar, saran dan kritik dari para pembaca senantiasa kami tunggu demi perbaikan cetakan berikutnya. Ilmu manusia itu sedikit banyak. Nah, kita jangan sombong dengan gelar, jangan sombong dengan gelar. Saya pernah mengundang teman saya, profesor, doktornya 3 kali dari Belanda, Pak. Saya minta untuk memberikan orasi ilmiah ke mahasiswa kami. Saya bilang sebelum kuliah umum saya memberikan hadiah kepada mahasiswa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang saya sampaikan pertanyaan kelas 1 SD, angka 1 sampai angka 100, angka 7-nya ada berapa? Semua mahasiswa menjawab ada 10. Saya bilang salah. Profesor ini membela mahasiswa kami mati-matian. Betul bro, 1 sampai 100 itu angka 7-nya ada 10. Ada berapa Pak? Pak? Pak Iman ada berapa? 1. Kelas 1 SD Pak? Gak tahu Pak? Ada berapa Pak? 20. 20. Oh, udah pernah saya itu tandaan saya zaman dulu Pak. Iya. Itu pertanyaan SD. Ilmu kita ini sedikit Pak, sedikit. Di Rawamangun tidak ada, di Pulau Gadung tidak ada, adanya di Malakasari, tempatnya di pinggir. Kalau tidak ada dia, tidak ada dunia. Apa Pak RW? Pak RW, di Rawamangun tidak ada, di Pulau Gadung tidak ada, adanya di Malakasari, tempatnya di pinggir. Kalau tidak ada dia, tidak ada dunia. Gak ada dia, gak ada kiai Pak. Banyak. Iya. Iya, sini. Huruf I. Rawamangun gak ada I. Pulau Gadung gak ada I. Malakasari ada I. Kali pinggirnya I. Gak ada I, gak ada dunia. Kiai pakai I. Ilmu manusia sedikit. Kita jadi siswa yang utuh waktu di SD, di SLTP. Semua pelajaran kita pelajari sudah SLTA, diklasifikasi IPA, IPS, A1, A2, dan 3, A4. Masuk perguruan tinggi hanya 1 fakultas, hanya 1 jurusan, hanya 1 prodi, hanya 1 konsentrasi. Maka nggak boleh. Ya, sebenarnya gelar itu nggak perlu dibawa terus Pak. Apa kalau dia SD lulus nggak Pak? Nggak lulus. Jadi lama itu minal ilmi illa kamu tidak diberi ilmu melainkan kalau lari ke sana apa? Jadi kita akan nyesel banyak kan? Dengan sampai kita nanti di sana nyesal. Sudah pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Ini yang
yakin benarnya kan. Nilai kebenaran itu kan ada 4 Pak. Ada yang 100%, ada yang kurang dari 100%, ada yang 50%, ada yang kurang dari 50%. Kalau 100% namanya yakin, kurang dari 100% namanya bon, 50% namanya syak, kurang dari 50% namanya waham. Sekarang tidak hujan, apa Pak? Yakin Pak ya? Yakin. Nanti sore hujan? Mungkin ya. Mungkin. Kalau kemungkinannya besar itu namanya bon. Kalau 50-50 namanya syak. Kalau kemungkinannya kecil namanya waham. Jadi kebenaran Al-Quran ini 100%, tidak ada keraguan di dalamnya. Inilah pedoman hidup kita. Konsekuensi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kita harus belajar Al-Quran, kita harus akrab dengan Al-Quran, kita harus membaca Al-Quran, kita harus memahami Al-Quran. Jangan sampai keimanan Al-Quran itu hanya pengakuan tanpa kelakuan, kata tanpa fakta, pernyataan tanpa kenyataan. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang yang mengimani Alkitab, kitab suci, kemudian dia membacanya dengan benar-benar, itulah indikator mengimani Alkitab, kitab suci. Siapa yang mengingkari kitab suci, maka dia akan menjadi orang yang rugi. Surah apa, ayat berapa? 300.000. Ini yang indikator keimanan terhadap Al-Quran, konsekuensi mengimankan Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ustaz, la ilaha illallah. Anissa Sudah berapa kali sini pengajian Warkomas Pak Iman? Al-Quran sudah profesor semua ini Pak. Anissa 136. Sudah berapa kali? Anissa 136. Salah. Denda 300. Aman lagi yang Al-Baqarah 121 ya. Al-Baqarah 121. Jadi kita harus membaca Al-Quran. Sudah punya Al-Quran semua Pak? Sudah punya? Harus. Sudah dibaca? Jangan sampai Al-Quran hanya jadikan pajangan di bufet, nggak pernah disentuh. Kalau ada yang meninggal baru dibuka Yasinnya ngecek. Mana mau beriman dengan Al-Quran? Ini pedoman hidup kita. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Tadi riwayat Imam Bukhari. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Belajar Al-Quran ini tidak pernah tamat. Tidak bisa dibatasi jenjang S1, S2, S3. Dan dulu di Jawa Timur itu ada rektor IAIN, dulu masih IAIN. IAIN itu apa? Singkatan apa? Ijazah ada, ilmunya 0. Itu Profesor Syafi'i itu Profesor titik Al-Quran, titik Al-Quran. Maka ilmu yang kita miliki sedikit sekali, apalagi sekarang sudah diklasifikasi. Dokter gigi tidak semua gigi Pak. Ada gigi depan, ada gigi belakang, gigi atas, gigi bawah. Maka Bapak kalau ke dokter gigi tanya,
Dok, sampai dokter gigi depan apa gigi? Sudah diklasifikasi segala macam. Jadi ilmu itu sedikit sekali kan? Sedikit sekali Pak, itu yang kita butuh. Titik ada berapa Ustaz? Titik Al-Quran. Komponen Al-Quran yang paling kecil kan, morofnya itu kan titik kan? Titik itu punya makna. Titik di atas punya makna, titik di atas punya makna. Antara na dan ba punya makna lebih, dengan ni punya beda-beda arti. Titiknya ada 156.081. Jadi kita pelajari Al-Quran dari komponen yang paling kecil kan. Setelah titik apa? Huruf kan? Hurufnya ada berapa? Huruf ada berapa? Ya? Huruf dalam 1000. Salah. Ambil Mas. 300. Maka apa baik? Enggak apa-apa, ada 323.071. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah lal hasanatu bi akhiri amsalha la aqulu alif lam mim walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Saya kasih 100. Kita harus akrab dengan Al-Quran. Jadi kita jangan kagum dalam ilmu yang macam-macam kan. Kita kagumi kalau orang akrab dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an lil baca Al-Quran. Al-Quran ini dari pembela kita nanti di akhirat. Oke Pak, setiap hari usahakan selesai sholat subuh usahakan. Kalau bisa DKM di sini Pak, kita bersama-sama nggak apa-apa, bersama-sama kita baca Al-Quran bergantian. Atau ada ustadz yang membaca diikuti oleh yang lain. 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang terserah. Kita baca. Hadisnya apa Pak? Hadisnya apa? Ustaz, hadisnya apa? Baca ramalan di masjid. Ya? Di baidin min buyutillahi yatluna kita wallahi wa yatadarrusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang berkumpul di masjid dibaca ayat Al-Quran dipahami isinya akan memperoleh ketenangan batin. Hidup ini banyak problema kan? Tidak ada orang yang tidak punya problem. Kalau kita akrab dengan Al-Quran, semua kecil. Urusan dunia ini sementara, saya katakan semua kan berlalu, yang besar urusan akhirat. Kalau tidak di Pak Lurah banyak problema Pak ya, banyak urusan Pak. Yang punya Pak ngaji aja Pak. Istri ngomel Bapak ngaji, berhenti Pak ngomelnya Pak.
tenang aja. Ya sebenarnya kilometer ini pun nambah pahala ya. Ya Bu, ngomong terus Bu supaya saya nambah. Karena Pak sabar pahalanya besar sekali. Maka punya istri cerewet itu Pak cepat masuk surga Pak. Kalau Bapak sabar. Begitu juga Bu punya suami yang galak itu kan, ibu sabar bisa masuk surga. Maka kita tenang Pak, nggak ada apa tenang Pak. Kalau banyak masyarakat macam-macam Pak ya, tenang aja. Dihujat orang tenang aja, tenang. Nazar alaihussalam rahmat Allah dicurahkan kepada kita. Mendengarkan Al-Quran saja kita mendapat rahmat. Baiklah di Al-Quran pas situlah anak untur mendengarkan saja dapat rahmat, apalagi membaca. Wahafat kubur malaikat ikut nimbrung mendoakan kita. Wadzakarahumullah fiman indah, nama kita langsung disebut di hadapan malaikat yang di sisi Allah, langsung ditransfer ke langit yang ketujuh. Potret kita langsung naik ke langit yang ketujuh. Nama kita harum di sana, populer di sana. Jangan kita harapkan populer di dunia. Populer di dunia kadang-kadang menimbulkan ujub. Kita harapkan populer di langit yang ketujuh. Ini keuntungan membaca Al-Quran. Ya sudah, ini kalau kita lanjutkan terus, yang pertama ini baru yang pertama pedoman hidup. Ini kita 14 SKS sendiri banyak. Tangan yang terampil, suara yang lantang, telinga yang peka, mata yang terang, otak yang cerdas. Manusia tidak bisa terbang seperti burung, dengan otaknya bisa membuat pesawat dengan kecepatan suara. Tidak mustahil suatu saat bisa membuat pesawat dengan kecepatan cahaya 1 detik 300.000 km. Karena menurut penelitian yang terakhir, manusia dewasa ini baru menggunakan 2% dari kerja otak. Itu pun untuk orang luar negeri, orang Indonesia baru menggunakan 0,5% dari kerja otak. Kita ini khalifah untuk mengerjakan. Zaman Khalifah Umar ada nenek-nenek menanam pohon kurma. Ditanya oleh Khalifah Umar, "Nek, sudah tua menanam pohon kurma, kapan nenek akan memetik buahnya?" "Oh, yang kami harapkan bukan saya yang akan menikmati buahnya. Kami harapkan generasi yang akan datang yang akan menikmati buahnya seperti sekarang saya menikmati buah kurma yang ditanam oleh orang-orang dahulu. Nah, baru saja saya tanam, buahnya sudah saya nikmati." Mendengar jawaban yang begitu cerdas, Umar ngasih duit lagi. Apa kata nenek? "Baru saja saya tanam, sudah 2 kali berbuah." Apa kata Umar? "Sudah nek, kalau saya di sini terus habis lah saya." Ya sudah lah ya, kita harus bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, tugas hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ini harus kita prioritaskan ibadah ini, karena kita telah banyak menerima nikmat dari Allah. Alhamdulillahi ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Ibadah sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kita berapa detik? 31.557.600 detik. Dari lahir sampai sekarang berapa detik? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita nama
tulisan aja nggak bisa nyebutin semua. Belum nama ikan kan. Makanya ini harus kita prioritaskan, ibadah harus kita prioritaskan. Ini tugas hidup kita. 500.000. Aman. Nah, kita sesama Islam ini supaya harmonis, setiap ketemu mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpisah juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forkomas takbir. Allahu Akbar. Nurul Hidayah takbir. Allahu Akbar. 20. Nomor 300. Nomor 275, nomor 129, nomor 187 silakan ke dalam masjid. Nomor 325. Dia lagi kamu. Nomor 325. Terpuji. 5. Kemudian nomor 23. Nomor 23. Gue nyari-nyariin tanya abang tuh. Tuh, lah. Bang, Nomor 108. Nomor 23. Nomor 187. Nomor 197. Nomor 1. orang mah ya kayak ilmu nih kayak nomor. Bapak beruntung. Udah dapat belum, Mbak? Dapat saya. Ini nomor pribadi nih. Pribadi. Oh, ini nomor siapa nih? Ini nomor siapa? Nomor teman-teman. Oh, nomor teman-teman. Oke. Nomor berapa dapat ini? Nomor berapa pribadi ini? 163. Oke, alhamdulillah. Berkah ya? Berkah. Amin. Nomor 2 ya. Iya. Terima kasih. Enak, Bu. Oh iya ya. Alhamdulillah, para sesepuh. Ceritanya kan kami mau bangun situ kan, 40. Sip tadi. Ayo. Ada praktiknya di sini. Berarti berbau lah. Oh iya. Enggak bercanda ya. Yang mantap apa nih? Alhamdulillah, inilah para sesepuh Forkomas berkumpul dengan rahmat berkah Allah. 1 lagi 3 2 1 lagi. Penting nih biar lupa tersesat. 1 2 3. Mohon maaf, Ustaz. Takbir, Pak Ustaz. Satu lagi nih. Allahu Akbar. Takbir sekali lagi. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah.